Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi hari ini adalah hari pertama kali kami podcast mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mata kuliah. Nah, saya Jumriani dengan NPM 2040605050 dan rekan saya Rismawati dengan NPM 2040605069. Dan di sini kami sudah bersama 3 teman kami sebagai narasumber. Mungkin bisa perkenalkan namanya dulu. Ya, baik. Halo, perkenalkan nama saya Indra Lepinur dengan NPM 2040605115. Halo, perkenalkan nama saya Saulin dengan NPM 2040605012. Oke, halo, perkenalkan nama aku Lagan Fandi, NPM 20406051. Nah, baik teman-teman, itu adalah perkenalan dari teman kami sebagai narasumber. Selanjutnya, saya dan teman saya Risma akan mengajukan beberapa pertanyaan. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut kalian, bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam perkuliahan ini? Mungkin bisa dimulai dengan Saulin dulu. Baik, menurut saya bahwa pemanfaatan teknologi pada saat ini ya seperti yang kita ketahui bahwa kita belajar online dengan menggunakan media-media ya. Mungkin beberapa mahasiswa terkendala dengan jaringan, sehingga pemanfaatan teknologi ini yang menurut saya kurang efektif. Oh begitu ya, itu adalah menurut kata Saulin. Kita dengarkan dari Lagan bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam perkuliahan ini. Oke, kalau dari aku sih pemanfaatan teknologi di masa pandemi sekarang ya cukup efektif lah, karena mengingatkan sekarang kita kuliah online. Jadi pemanfaatan aplikasi seperti Zoom, Google Meet itu cukup baik lah. Baik, itu tadi pemaparan dari Lagan bahwa dikatakan pemanfaatan sekarang ini cukup efektif karena dibantu dengan teknologi tadi. Nah, kalau menurut Indra bagaimana nih pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam perkuliahan saat ini? Mungkin kalau menurut saya kayak pemanfaatan tuh tergantung dari kita ya sendiri. Kalau misalnya kita kan bisa memanfaatkan kalau kita punya handphone, dimana kalau kita yang nggak punya handphone gitu, kita belum bisa memanfaatkannya. Ya mungkin tergantung juga sih dari orangnya, kayak misalnya untuk memanfaatkannya itu kan pasti ada juga suatu kayak jaringan, tempat atau alatnya. Nah makanya kita harus sediakan itu dulu untuk bisa memanfaatkan. Kalau memang tidak bisa ya mungkin di luring aja, hanya dilakukan secara terbatas. Baik, itu tadi pemaparan dari teman kami Indra mengatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi dalam perkuliahan ini itu digantung dengan dirinya sendiri. Jadi bagaimana dalam pemaparannya itu harus tergantung dari dirinya sendiri dalam pemanfaatan teknologi itu sendiri. Nah, baik, selanjutnya pertanyaannya akan dilanjutkan oleh rekan saya Risma. Baik, pertanyaan yang kedua itu, menurut pendapat kalian, teknologi atau aplikasi apa saja sih yang digunakan untuk berkomunikasi antara dosen dengan mahasiswa saat mata kuliah online seperti sekarang ini? Mungkin bisa dimulai dari Lagan dulu kali. Oke, kalau dari aku ini aplikasi yang umum digunakan untuk berkomunikasi dengan dosen itu sepertinya WhatsApp lah ya, karena itu yang lebih sering digunakan. Mungkin ada juga melalui telepon biasa gitu kan. Ya tergantung kondisinya lah. Itu sih menurutku. Kalau menurut Saulin bagaimana nih? Ya saya setuju dengan pendapat Lagan yang karena mahasiswa itu kadang berkomunikasi, kadang menggunakan WhatsApp kayak paling umumnya. Kemudian ada aplikasi juga yang yang digunakan itu Telegram. Begitu banyak lah aplikasi yang digunakan. Mungkin itu aja. Baik, silahkan Indra. Menurut saya sama seperti teman-teman juga. Ya mungkin pada umumnya WhatsApp aja sih, soalnya kan lebih simpel aja gitu, tinggal masukin nomor handphone, terus tiba-tiba buat akun, pasang profil, udah jadi langsung jadi WhatsApp gitu. Tinggal hubunginnya enak juga, nggak ribet-ribet kayak daftar ini daftar itu.
Itu aja sih. Oke, baik teman-teman, itu tadi pemaparan mengenai aplikasi yang paling mudah mungkin digunakan adalah WhatsApp. Kemudian ada juga yang menyebutkan Telegram. Untuk Risma silahkan dilanjutkan pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang ketiga kan ini kuliah online. Nah, mayoritas mahasiswa itu menggunakan teknologi atau aplikasi-aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, Microsoft Teams, dan BLUBT. Nah, menurut kalian di antara aplikasi-aplikasi itu cara menggunakan aplikasi yang mana yang lebih dipahami dan mudah digunakan pada mayoritas mahasiswa sekarang? Mungkin dari Indra bisa jawab. Baik, mungkin kalau perbandingan antara aplikasi yang digunakan kayak seminimalisirnya kita, ya mungkin pakai Google Meet aja sih. Soalnya simple, menggunakan akun Google, terus tinggal buat room, masuk, tidak ada perlu daftar-daftar kayak seperti Microsoft Teams gitu, atau pakai Zoom. Zoom kan ribet gitu. Kadang juga Zoom tuh misalnya ada waktunya kalau kita terbatas. Misalnya upgrade ke full versionnya gitu. Ya mungkin dari teman-teman yang lain. Kalau saya memang sependapat dengan Indra bahwa betul bahwa yang paling mudah itu yaitu Google Meet. Ada juga itu Google Classroom, karena kadang kita kalau terkendala menggunakan Google Meet, kita juga bisa kuliah dengan menggunakan Google Meet. Mungkin itu aja. Untuk Lagan silahkan, menurut kamu nih apa nih aplikasi yang paling mudah digunakan? Ya, aplikasi yang mudah sih seperti Google Meet sama Classroom ya. Karena menggunakan Google Meet dia tidak terlalu boros data dan jaringan. Mungkin kalau menggunakan Zoom itu penggunaan datanya lebih banyak, lebih besar, dan tergantung jaringannya juga. Kalau jaringan kita kurang bagus ya susah juga untuk menggunakan Zoom. Nah, yang lebih baiknya menggunakan Google Meet ya. Nah, itu tadi pemaparan. Jadi teman-teman narasumber kita ini lebih banyak memilih Classroom dan Google Meet dikarenakan penggunaan datanya yang rendah dibandingkan dengan aplikasi seperti Zoom. Nah, kemudian ada juga aplikasi Bell. Kenapa sih aplikasi Bell ini jarang digunakan? Karena saat pengoperasiannya itu mungkin sulit digunakan pada saat kita menjadi mahasiswa. Jadi ada beberapa mahasiswa yang masih kesulitan dalam menggunakan Bell itu. Nah, untuk Risma silahkan dilanjutkan di pertanyaan terakhir nih teman-teman. Oke, pertanyaan terakhir. Kan penggunaan teknologi atau aplikasi untuk mata kuliah online ini butuh banyak akses internet. Nah, pasti ada beberapa dosen maupun mahasiswa yang susah sinyal. Nah, kalian kan sebagai mahasiswa, apa tanggapan kalian mengenai hal tersebut? Mungkin dari siapa nih yang mau jawab? Silahkan. Oke, ya. Nah, kalau menurutku, kalau misalnya dosen dan mahasiswa itu terkena jaringan, ya sebisanya mencari tempat yang ada jaringan internetnya. Kalau seperti di kampung kan memang susah jaringannya. Paling menggunakan wifi. Itu pun wifi-nya juga mahal sih. Cuma terbatas juga penggunaannya untuk kuliah gitu kan. Apalagi menggunakan aplikasi yang boros data yang seperti yang aku katakan tadi, ya sebisanya mencari jaringan ya bisa kuliah. Baik, itu dia pemaparan dari Lagan. Kalau menurut Indra bagaimana nih? Kalau menurut saya kayak misalnya mahasiswa sama dosen yang kayak misalnya melakukan meeting melalui online itu, sebaiknya yang mahasiswanya kan harus sadar diri gitu. Mereka kan tahu mereka lagi kuliah ya, setidaknya mereka harus cari tempat lah buat bisa kuliah, kayak seperti cari jaringan yang bagus gitu, tempat yang bagus. Nggak harus berada di kampung terus, namanya kan udah kuliah, bukan walaupun online ya, setidaknya kan walaupun online kita harus mempunyai jaringan yang bagus gitu. Walaupun kita online jaringan yang gak bagus, gimana kita mau kuliah gitu. Dan untuk dosen mungkin lebih baik kayak misalnya ada yang terkendala gitu, ya harap dimaklumin aja, soalnya kita nggak tahu juga keadaan kan di sana gimana.
Baik, yang terakhir kita dengarkan dari Saulin. Kalau menurut saya ya dosen sama mahasiswa itu tentunya saling berkomunikasi. Tapi dengan adanya kendala jaringan, yaitu mungkin kadang kita menyalahkan dosennya karena jaringan ini itulah, karena mungkin di tempatnya jaringannya kurang bagus ya. Jadi mahasiswa itu menggunakan alasan lah jaringan itu sehingga tidak masuk di kayak ya Zoom itu. Kemudian dia sebagai mahasiswa juga tentunya dia itu sadar diri seperti yang bilang si Indra tadi, bahwa kalau dia sadar bahwa dia adalah mahasiswa, tentunya dia harus ke tempat ini atau ke jaringan yang lebih bagus. Baik, itu tadi adalah cerita dari narasumber kita mengenai podcast penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mata kuliah. Yang terakhir tadi, sebagai mahasiswa kita tuh harus sadar diri bagaimana kita mencari usaha agar kita tetap bisa berkuliah, dan itu kita tidak jadikan sebagai alasan sebagai mahasiswa. Begitu ya teman-teman. Ya, itu mungkin adalah penutup pada podcast kita kali ini. Saya dan rekan saya Risma pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu otomatis. Sudah coba Bu Meti. Terima kasih.